warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi dengan saya Sari Oktara Malina dalam acara Smesa Tutor Dong. Oke, di sini sudah hadir guru sejarah kita yang cantik banget, Ibu Nur Aminatus Solehah, dan anak kita Yosafat dari kelas 10 TKJ 1. Selamat pagi. Selamat pagi Bu Tata yang juga cantik sekali. Terima kasih. Iya. Oke, Bu Nur, hari ini materi kita tentang apa nih? Oke, saat ini kita mempelajari tentang materi sejarah Indonesia dengan tujuan pembelajaran peserta didik mampu memahami konsep dasar asal-usul nenek moyang dan jalur rempah dalam dimensi masa lalu, masa kini, serta masa depan. Nah ini Bu Tata, Ya. untuk saat ini kita mengambil subnya adalah corak kehidupan zaman praaksara. Jadi dalam zaman praaksara ini, zaman dulu ada 3 pola kehidupan gitu. Jadi yang pertama adalah masa berburu dan meramu. Meramu ini dalam arti adalah mengumpulkan makanan. Nah di zaman ini adalah zaman di mana manusia masih belum bisa berbicara, tetapi mereka sudah bisa berburu. Mereka berburu, kemudian tugasnya yang para lelaki itu berburu, yang mengumpulkan adalah para ibunya. Dan mereka 90% tinggalnya di alam atau di pinggir sungai, di sungai, di gua itu ya. Karena mereka makanannya, kehidupannya dari hutan, dari alam, air seperti itu. Jadi itu pembelajaran itu untuk kehidupan, untuk survival, bertahan hidup di alam itu memang dari zaman dulu sekali ya. dari zaman masa praaksara gitu. Jadi kemudian kebudayaannya yang dihasilkan juga masih dari batu-batu gitu, dari untuk membelah, untuk memasak atau membuat makanan itu juga dari batu. Dan kalau dihubungkan dari sekarang pun masih berlanjut. Buktinya apa? Masyarakat sekarang pun masih menyukai bebatuan. Salah satunya yang sangat terkenal pada saat itu adalah batu akik. Gitu ya. Itu. Batu akik itu buat menghaluskan bumbu pun gitu ya. Kita masih menggunakan zaman-zaman yang masa itu ya. Cobek itu kan juga dari bebatuan. Itu yang kalau berburu dan meramu. Kemudian yang kedua adalah bercocok tanam atau food producing gitu. Bahwa masyarakat pada saat itu sudah mulai bercocok tanam, kemudian sudah mulai menetap. Dan bercocok tanamnya dari mana? Mereka kan makan makanannya dari hutan, kemudian biji-bijiannya itu sebenarnya hanya dikeluarkan, dibuang gitu. Ternyata lama-lama bisa tumbuh gitu. Nah mereka belajar dari situ, bahwa ini bisa ditanam. Kemudian hasil buruannya tadi dikumpulkan kan, hewan sama sesama hewan, ternyata bisa berkembang biak. Nah, disitulah mereka menetap di suatu tempat gitu. Iya, jadi mulai menetap tidak berpindah-pindah. Nah, sudah tidak nomaden lagi seperti pada saat masih berburu dan meramu. Berarti kalau misalnya kan tadi akik Bu dari zaman dahulu. Berarti kalau sekarang itu kan juga ada jamu kayak gitu, berarti juga dari zaman dulu. Benar sekali gitu, nenek moyang kita sangat ahli dalam meramu pembuatan jamu. Dan sampai sekarang pun jamu masih beredar gitu ya. Apalagi sekarang masyarakat kekinian itu sudah mulai mengerti arti kesehatan, sehingga lebih banyak juga menggunakan ramuan-ramuan seperti rempah-rempah ya, jahe untuk menghangatkan badan. Atau menggunakan itu Bu Tata. Kalau Bu Tata semakin cantik juga memakai jus kan, sering mengkonsumsi buah kan? Iya, berarti semuanya dari bahan-bahan alami semua ya, dari alam semua ya. Iya. Nah itu salah satu daripada masa berburu dan meramu. Sekarang Bu Nur, bagaimana kesimpulannya tentang materi tadi? Dari materi ini bahwasannya untuk corak kehidupan zaman praaksara itu tidak lekang oleh waktu. Sampai sekarang pun masyarakat Indonesia masih menggunakannya, meskipun tergerus oleh zaman-zaman metropolis, zaman modern sampai saat ini. Tetapi untuk kehidupan zaman yang sudah lama itu masih
masih dipakai untuk saat ini. Terus merasa nggak bahwa memang dari mempelajari sejarah itu tadi memberikan arti, memberikan manfaat bagi kita semua pada masa sekarang ini? Bermanfaat Nah, sekali ya. Karena dengan kita tahu sejarah, Iya. itu kita bisa untuk mengetahui kesalahan-kesalahan yang ada di zaman dulu dan kita di zaman sekarang agar tidak melakukan kesalahan yang sama gitu. Oke, jadi tidak lagi melakukan kesalahan yang sama Iya. gitu ya. Oke, Bu Nur, bagaimana kesimpulannya? Oke, benar apa yang dikatakan Bapak Soekarno, presiden kita juga. Iya. Jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Jangan Ya, sampai baik itu melupakan sejarah Indonesia maupun sejarah hati. Oke. Nah, ya, terima kasih Bu Nur Aminatus. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya di sini. Sampai jumpa lagi di acara Smesa Tutor Dong. Saya Sari Oktara Malina undur diri. Dah.